Walakinnal war'a lahu arba' maratib. Akan tetapi yang namanya wara' itu mempunyai 4 martabat, 4 tingkat itu. Al-ula, yang pertama, al-war'ul ladzi yustaratu fi adalati syahadati, yaitu wara' yang disyaratkan pada keadalan persaksian. Wa kana Sufyanus Tsauri, dan adalah Sufyan Ats-Tsauri ya, rahimahullahu ta'ala, wa huwa imamun fi ilmi zahir, yang mana beliau ini adalah imam, merupakan panutan pada ilmu zahir, artinya ahli dalam bidang fikih juga beliau ini, Sufyan Tsauri, bahkan pendiri mazhab juga yang sudah punah ya. Yaqulu, ia pernah berkata begini, inna talaba hadza, sesungguhnya menuntut ini, artinya menuntut ilmu sesuai bidang dia, ilmu zahir itu ilmu fikih, laisa min zadil akhirah, ini bukan bekal menuju akhirat. Wa man ta'allama hadhil umura liyataqarraba biha ila Allah ta'ala fahuwa majnun. Dan barang siapa yang menuntut ini ilmu yang seperti ziharlah, li'an, as-salam, ijarah, sar, liyataqarraba, untuk mendekatkan diri biha dengannya, karenanya kepada Allah Subhanahu wa taala, fahuwa majnun, maka dia itu adalah orang gila. Bukan ini yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa innamal amalu bil qalbi wal jawarihi fit ta'ati. Dan sesungguhnya pengamalan yang mendekatkan diri kepada Allah itu adalah al amalu bil qalbi, pengamalan dengan hati. Ya, kita lakukan perkara-perkara zahiriyah, salat, puasa, zakat dan lain sebagainya, tetapi motivator utamanya harus hati. Itu maksud daripada Imam Al-Ghazali kalau mau selamat itu, kalau mau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana, innaka antal alimul hakim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Khair ahbabana fillah, rekan santri sekalian yang saya muliakan, kembali kita melanjutkan kajian Ihya Ulumuddin kita. Kali ini kita sudah berada di bagian ini ya. Kita masih pada Kitabul Ilmi, bab ilmu, kitab tentang ilmu, pada bab yang kedua terkait ilmu yang terpuji dan tercela. Pada bagian yang sebelumnya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala membahas tentang kritikan yang andai kata kita lancarkan kepada beliau terkait dengan mengkategorikannya beliau ulama fikih atau ilmu fikih itu sebagai ilmu dunia atau ulama dunia. Nah, sekarang kita sudah berada di sini. Langsung saja hababana fillah, ila anqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi fid dharain amin. Fa in qulta, ya, apabila engkau katakan hadza in istaqama laka fi ahkamil jirahati wal hududi wal gharamati wa faslil khusumati fala yastaqimu fima yashtamilu alaihi rubu'ul ibadati minas siyami was salati. Okay. Fa'inkulta, apabila engkau katakan, artinya kalau kita mau mengkritik lagi Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala terkait dengan pernyataannya bahwa ulama dunia itu adalah ulama yang membahas masalah kriminal ya. Hadza ini istaqama laka, jika memang betul, jika memang lurus, laka menurut anda, dalam arti yang jika memang benar betul menurut anda ulama fikih itu adalah ulama dunia, fi ahkamil jirahati, pada hukum-hukum pidana, artinya karena ulama fikih itu membahas masalah hukum pidana, wal hududi, dan masalah hudud, wal gharamati, dan masalah kriminal, wa faslil khusumati, dan dalam menyelesaikan persengketaan, fala yastaqimu fima yashtamilu alaihi rubu'ul ibadati, maka tidak akan lurus, tidak akan betul ulama fikih itu dikategorikan sebagai ulama dunia, fima yastamilu alaihi, karena mereka membahas pada apa yang
mencakup atau mengandung alaihi ke atasnya rubul ibadati, seperempat masalah ibadah. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin ini ada seperempat yang membahas masalah ibadah, yang mana itu adalah spesialisnya orang-orang fuqaha ahli fikih. Minas siyami berupa puasa, wassolati dan juga solat. Jadi andai kata kita mengkritik beliau, ya, okelah kita bisa terima ulama fikih itu dikategorikan sebagai ulama dunia, bidang fikih itu dikategorikan sebagai bidang dunia, karena memang ulama fikih membahas masalah persengketaan, masalah pidana, perdata dan lain sebagainya. Oke, itu kita bisa terima. Tetapi kemudian kita tidak bisa terima ulama fikih dikategorikan sebagai ulama dunia, bidang fikih kita kategorikan sebagai bidang dunia, karena mereka membahas masalah-masalah ibadah berupa solat dan puasa. Sedangkan kita tahu bahwa permasalahan solat dan permasalahan puasa ini adalah permasalahan agama, permasalahan ukhrawi. Nah, masa para ulama fikih yang membahas masalah ini lantas kemudian kita kategorikan mereka sebagai ulama dunia? Wala bima yastamilu alaihi rubul ibadati minal muamalati min bayanil halali wal haram. Dan tidak pula pada apa yang mencakup ke atasnya seperempat permasalahan adat. Di dalam kitab ini yang membahas minal muamalati berupa muamalah min bayanil halali, dalam menjelaskan yang halal dan haram. Artinya kita tidak bisa juga terima ulama fuqaha itu dikategorikan sebagai ulama dunia, karena mereka itu membahas masalah-masalah rubul ibadah, membahas masalah halal dan haram. Sebagaimana kita tahu bahwa pembahasan halal dan haram ini adalah pembahasan agama, pembahasan ukhrawi. Nah, bagaimana yang seperti ini? Kata beliau, fa'lam, ketahuilah. Jadi di sini beliau mau menjelaskan, anna aqraba ma yatakallamul faqihu fihi minal a'mali allati hiya a'malul akhirah salasatun. Ya. Bahwasanya yang paling dekat apa yang membicarakan seorang faqih padanya, artinya yang dibahas oleh seorang ulama fikih, minal a'mali berupa amal-amalan allati yang mana dia hiya a'malul akhirah adalah amalan akhirat, salasatun, itu ada 3. Ya, jadi terkait dengan amal-amalan akhirat, ya, yang dibahas oleh ulama-ulama fuqaha, itu kata beliau itu paling banter itu ada 3 pembahasan. Oke. Yang pertama adalah al-islamu, adalah tentang keislaman, syarat diterimanya Islam seseorang. Yang kedua wassalatu wazzakatu, yaitu masalah salat dan masalah zakat. Yang ketiga wal halalu wal haramu, masalah halal dan masalah haram. Ketiga bidang inilah yang paling mentoknya itu ulama fikih itu membahas berkenaan dengan masalah akhirat. Oke. Nah, fa idza ta'ammalta muntaha nazaril faqih, ya. Apabila engkau pikir-pikirkan, engkau kaji muntaha nazaril faqih, ya, batas pandangan orang-orang fuqaha, batas pembahasan orang-orang fuqaha paling jauh pihak padanya pada 3 amalan perkara akhirat ini, alimta, maka engkau akan tahu, annahu, bahwasanya seorang faqih itu la yujawizu hududad dunya ilal akhirah, ya, dia tidak akan melewati batasan keduniaan menuju kepada akhirat. Artinya kalau kita amati, ya, pembahasan para ulama fikih, ya, terkait dengan masalah Islam, terkait dengan masalah salat dan zakat, terkait dengan masalah halal haram, maka kita akan berkesimpulan bahwa ternyata juga ulama fikih itu ternyata tidak melampaui area keduniaan menuju kepada akhirat. Artinya ulama fikih itu hanya berkutat seputar masalah keduniaan saja sifatnya, walaupun yang dibahas itu adalah masalah Islam, masalah halal haram, masalah puasa dan zakat. Nah, itu kata beliau. Oke. Fa idza arabta hadza, nah apabila engkau ketahui yang ini, artinya kita paham bahwa faktanya memang seperti itu ulama fikih. Fi hadhihi salasati, pada yang 3 pembahasan yang kita anggap sebagai ukhrawi ini, seperti itu ternyata faktanya ulama fikih, dalam artian tidak melewati batasan keduniaan kepada akhirat. Fahuwa fi ghairiha, maka dia pada yang selainnya, selain yang 3 ini, azharu, itu lebih jelas lagi. Artinya yang 3 ini saja, pembahasan yang 3 ini saja ulama fikih itu masih berkutat seputar keduniaan.
Padahal ini masalah Islam, padahal ini masalah sholat, puasa, zakat, halal haram. Nah, apalagi di bidang-bidang yang lain yang di luar daripada bidang yang tiga ini, ya masalah talak, masalah perbudakan misalnya dan lain sebagainya. Lebih jelas lagi bahwa mereka itu orientasinya adalah masalah keduniaan. Amal Islamu, nah adapun Islam, jadi Imam Al-Ghazali di sini mau bahas secara spesifik, ya. Fayatakallamul faqihu, maka berkata-kata seorang faqih itu, artinya seorang faqih itu membahas bima yasihhu minhu, pada apa yang sah darinya dari keislaman tersebut, wa bima yafsudu, dan apa yang rusak, wa fi syurutihi, dan pada syaratnya. Jadi terkait dengan masalah status keislaman, ya, ulama faqih itu hanya membahas masalah sahnya Islam dia, fasidnya, rusaknya Islam dia, syarat keislaman seseorang. Walaysa yaltafitu bihi, dan tiadalah, ya, berpaling melihat ulama faqih itu bihi padanya, pada permasalahan ini, permasalahan Islam ini, illa ilal lisan, kecuali hanya kepada masalah lisan. Jadi terkait dengan keislaman itu, pembahasan ulama-ulama fikih itu hanya sebatas masalah lisan yang terkait dengan syarat diterima keislamannya, yang terkait dengan dianggap sah Islamnya, dianggap rusak Islamnya. Ya, itu hanya berfokus kepada lisan saja. Oke. Wa ammal qalbu, adapun hati, fa kharijun an wilayatil faqih, itu keluar dari wilayahnya seorang faqih. Keluar dari wilayahnya seorang faqih. Jadi untuk masalah hati itu tidak digubris, ya, tidak dipertimbangkan oleh seorang faqih dalam menentukan keislaman seseorang. Nah, kenapa? Ya, li'azli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, karena mengelakkannya Rasul sallallahu alaihi wasallam arbabas suyufi wassaltanati anhu, ya, orang-orang yang mempunyai pedang, artinya orang Islam yang berperang ini, yang membunuh orang kafir ini, wassaltanati, dan begitu pula orang-orang yang mempunyai kekuatan, mempunyai kekuasaan, anhu, darinya, dari hati tersebut. Artinya karena memang ada riwayat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak mempermasalahkan hati seseorang terkait dengan Islam betulnya dia atau tidak, tetapi dalam hadis itu hanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mempertimbangkan lidahnya. Kurang lebihlah seperti itu. Oke. Hai suqala, ketika dia berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam, halla syaqaqta an qalbihi, tidakkah engkau buka an qalbihi, daripada hatinya, ya. Lilladzi, kata ini Rasul sallallahu alaihi wasallam ucapkan lilladzi, kepada orang qatala man takallama bi kalimatil Islam, orang yang mengatakan kalimat Islam, kalimat ketauhidan. Kalau saya tidak salah, ini riwayatnya berkenaan dengan Usamah bin Zaid. Dalam suatu peperangan, dia membunuh seorang kafir, yang mana kafir tersebut ketika dia dapatkan tiba-tiba mengucapkan dua kalimat syahadat, tetapi tetap dia bunuh oleh Usamah bin Zaid itu. Nah, berita ini kemudian sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada saat itulah kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, halla syaqaqta qalbah, apakah engkau buka hatinya? Itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat menyayangkan perlakuan sahabat yang membunuh orang kafir tersebut padahal dia sudah mengucapkan dua kalimat syahadat. Oke. Mu'tadiran bi annahu, ya, dalam keadaan dia beralasan, artinya orang yang membunuh ini, bi annahu, bahwasanya dia, artinya orang yang dia bunuh ini, qala dzalika, mengatakan demikian itu, kalimatul Islam ini atau syahadat ini, min khaufis saifi, karena takut pedang. Jadi ketika ditanya kenapa engkau membunuh dia, dia pun mengatakan bahwa saya bunuh dia karena dia itu tidak tulus dalam mengucapkan dua kalimat syahadat. Dia mengucapkan dua kalimat syahadat itu karena hanya takut pedang saya. Akhirnya saya bunuh dia. Nah itu yang alasan Usamah bin Zaid ini yang kemudian mendapat teguran dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah kamu buka hatinya? Nah, atas dasar riwayat inilah kemudian para ulama fuqaha mengkategorikan Islam seseorang itu tak perlu melihat kepada hatinya, cukup dengan mengucapkan dua kalimat syahadat berarti sah keislaman dia. Nah, itu alasan ulama fuqaha. Oke.
bal yahkumul faqihu, bahkan menghukumi seorang faqih itu bisihhatil islami tahta dhilali as-suyupi, akan sahnya keislaman seseorang di bawah naungan pedang, artinya di bawah ancaman, kurang lebih seperti itu. Nah ini kan konotasinya atau pertimbangannya lidah bukan hati. Nah atas dasar itulah kemudian Imam Al-Ghazali tetap ngotot untuk mengatakan kalau ulama faqih itu adalah ulama dunia, karena tidak melampaui batasan keduniaan, yaitu masalah lisan saja, masalah zahiriyah saja, tidak sampai kepada masalah hati, masalah ukhrawi. Kurang lebihlah seperti itu. Oke. Ma'annahu ya'lamu, di samping bahwasanya ia tahu, seorang faqih itu tahu, dia sadar annas saifa, bahwasanya pedang itu lam yakshib lahu, tidak akan menyingkap bagi dia an niyatihi, daripada niatnya orang tersebut. Artinya ulama faqih itu sadar sebenarnya bahwa pedang yang dihunuskan ke leher orang kafir itu, artinya yang diancam itu tidak akan mampu menyingkap keadaan hati orang tersebut. Walam yadafa an qalbihi, dan tidak akan menghilangkan an qalbihi, daripada hati orang tersebut qasyawatul jahli, menutupnya kebodohan, artinya dia tetap jahil, tertutup itu kejahilannya, wal hayrati, dan kebimbangannya. Artinya walaupun ulama fuqaha itu sadar betul bahwasanya ancaman itu tidak lantas membuat kita yakin bahwasanya orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat tersebut hatinya itu benar-benar tulus, niatnya itu betul-betul mau masuk Islam. Pedang itu tidak punya andil dalam menyingkap itu, dan juga ancaman itu tidak akan mampu menghilangkan kejahilan seseorang, kebimbangan seseorang. Dalam artian bisa saja dia hanya mengucapkan dua kalimat syahadat karena betul-betul takut, bisa saja seperti itu. Nanti kalau sudah aman kemudian dia kafir lagi. Bisa saja dia ucapkan dua kalimat syahadat pada saat itu dalam keadaan taraddud hairah, dalam artian tidak pasti dia mau masuk Islam. Jadi hanya ada taraddudnya, ada kebimbangan di dalam hatinya. Ulama faqih tahu tentang itu, tahu mereka tentang itu, tetapi mereka tetap menghukumkan bahwa sah Islamnya seseorang walaupun kita tidak tahu keadaan hatinya. Nah itu. Oke. Walakinnahu, akan tetapi dia, orang tersebut, artinya yang diancam tersebut, musirun ala sahibis saifi, dia hanya mengisyaratkan kepada si pemilik pedang itu, hanya mengisyaratkan melalui lisannya, hanya isyarat, bukan suatu yang pasti. Kenapa? Fa inna saifa mumtaddun ila raqabati, karena pedang itu sudah terbentang kepada lehernya, terhunus kepada lehernya. Wal yadu mumtaddatun ila malihi, dan tangan itu sudah terbentang kepada hartanya. Artinya kan kalau orang kafir harabi itu memang dibunuh dan hartanya bisa diambil, bisa dijadikan sebagai ghanimah. Karena dia sudah dalam keadaan kepepet, terancam, nah ini bisa saja mati dan hartanya bisa saja diambil. Nah pada saat itulah kemudian dia mengisyaratkan kepada orang yang mengancam dia dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, tetapi tidak pasti kalau betul-betul dia masuk Islam. Kurang lebih seperti itu. Oke. Wahadihil kalimatu bil lisan, adapun ini kalimat dengan lisannya, kalimatul Islam dengan mengucapkan melalui lidahnya, ta'simu raqabatahu, itu memelihara ya lehernya dan juga hartanya, madama lahu raqabatun, selama dia masih mempunyai leher, artinya selama masih hidup, wa malun, dan selama dia masih mempunyai harta, artinya di dunia. Jadi dua kalimat syahadat itu kemudian membuat dia memelihara lehernya, dalam artian dia tidak jadi dibunuh karena mengucapkan dia dua kalimat syahadat, dan tidak pula boleh diambil hartanya karena dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Madama lahu raqabatun, selama dia masih hidup dan selama dia masih punya harta. Artinya dua kalimat syahadat itu menjaga atau memelihara darah dia dan memelihara harta dia selama dia hidup dan selama dia masih punya harta. Artinya wadzalika fid dunya, artinya itu adalah di dunia, selama di dunia. Tetapi di akhirat lain cerita. Artinya dua kalimat syahadat kalau tidak tulus dia ucapkan, betul-betul mau masuk Islam, maka tidak ada yang akan mampu memelihara dia.
hartanya, begitu pula darahnya di hari kemudian. Dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak akan punya apa-apa di hari kemudian, tidak punya sesuatu yang bisa diandalkan. Oke. Walidzalika, dan untuk inilah artinya dalilnya qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi orang-orang sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Fa idza qaluha, dan apabila mereka mengatakan demikian itu, la ilaha illallah, faqad asamu minni dima'ahum, maka sungguh mereka itu telah memelihara minni, dariku, dima'ahum, darah mereka. Mereka dengan sendirinya, dengan secara otomatis itu ketika mengucapkan dua kalimat syahadat, maka mereka sebenarnya sudah menjaga darah mereka. Artinya saya tidak boleh apa-apakan, saya tidak boleh bunuh dia. Wa amwalahum, dan mereka juga memelihara dariku amwalahum, harta mereka. Artinya tidak boleh diambil, tidak boleh dirampas, tidak boleh dijadikan ghanimah. Artinya keislaman dia sudah dianggap. Nah, atas dasar riwayat inilah, nah, ja'ala asra dzalika fid dami wal mal. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam jadikan kesannya atau konsekuensinya fid dami itu pada harta, pada darah, dalam artian tidak bisa ditumpahkan darahnya. Itu konsekuensinya. Itu dampak yang ditimbulkan ketika dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Wal mali, dan juga dampaknya berkenaan dengan harta dia, tidak boleh diapa-apakan. Wa ammal akhiratu, adapun di akhirat, ya, karena tadi ini hanya masalah dunia saja ini. Adapun di akhirat, fala tanfa'u fihal amwal, maka tidak akan pernah bermanfaat padanya itu harta. Tidak ada gunanya. Bal anwarul qulub, akan tetapi adalah cahaya hati. Itu yang punya kesan, itu yang punya dampak yang berdampak di akhirat kelak. Wa asraruha, dan juga rahasia hati. Wa ikhlasuha, dan keikhlasan hati. Itu yang paling penting. Nah, walaysa dzalika minal fikih, dan ini masalah anwarul qulub, asrarul qulub, dan ikhlasul qulub itu bukanlah bagian daripada fikih. Nah, atas dasar ini maka Imam Al-Ghazali tetap mengatakan ulama fikih itu adalah ulama dunia, ulama yang tidak membahas masalah ukhrawi, karena memang ini bukan fannya, bukan bagiannya ini masalah anwarul qulub dan lain sebagainya. Ini bagiannya orang-orang atau kitab-kitab adab, orang ulama-ulama tasawuf, ulama-ulama akhlak dan semacamnya. Oke. Wa in khadal faqihu fihi, dan apabila ya menyelam seorang fakih padanya, artinya yang mendalami, mengkaji seorang fakih padanya pada ilmu yang berkaitan dengan tasawuf lah, bahasa maupun seperti itu, kana kama law khada fil kalami wat tibbi, maka adalah dia seperti orang yang terjun, ya, yang membahas fil kalami pada ilmu kalam, wat tibbi, dan pada ilmu pengobatan. Wa kana kharijan an fanni, dan dia keluar dari fannya, dari bidangnya. Kalaupun seorang fakih itu membahas masalah yang seperti ini, masalah tasawuf, itu adalah suatu pembahasan yang bukan bidang dia. Itu ada tersendiri ulama yang membahas masalah akhlak, masalah adab, masalah kebatinan, masalah kejiwaan yang terkait dengan keselamatan kita di akhirat kemudian. Nah, bukan medannya seorang fakih. Nah, itu terkait dengan Islam. Wa amma sholatu, nah, adapun yang berkenaan dengan sholat. Nah, sekarang yang masalah sholat, ya. Nah, bagaimana juga cara Imam Al-Ghazali ini menjawab? Kata beliau, fal faqihu, seorang faqih itu yufti bisihhati idza ata bi suratil a'mal ma'a dhahiri syurut. Ia memfatwakan sah solat seseorang idza ata, apabila dia mendatangkan atau mengamalkan bisuratil a'mali, dengan bentuk amalan solat tersebut. Artinya dia betul-betul laksanakan amalan solat tersebut dengan benar, ma'adhahiri syuruti, bersama syarat-syarat yang zahir, ya, seperti berwudu, kemudian berdiri, menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan, baca Fatihah dan seterusnya. Itu zahirus syurut. Dan kalau dia sudah laksanakan ini, amalkan ini, maka seorang faqih mengatakan sah solatnya. Oke. Wa in kana ghafilan fi jami'i salati, sekalipun dia lupa pada semua solatnya, min awwaliha, dari awalnya takbiratul ihram ila akhiriha, sampai kepada akhirnya, sampai kepada salam, masghulan
Masgulan bitafkiri fi hisabi muamalatihi fis suki. Ya, masgulan dalam keadaan ia sibuk memikirkan, membayangkan fi hisabi muamalatihi, dalam menghitung-hitung muamalahnya, transaksinya fis suki, di pasar. Illa inda takbir, kecuali di sisi takbiratul ihram. Karena para ulama itu baik ulama tasawuf dan ulama sufi itu pokoknya sepakat bahwa dalam takbiratul ihram itu harus khusyuk. Kurang lebih seperti itu. Jadi seorang faqih itu tetap memfatwakan sah solatnya seseorang, yang penting dia sudah mengamalkan gerakan solat itu dengan syaratnya, amalan solat tersebut dengan tuntutan syaratnya. Walaupun orang yang melakukan solat tersebut itu lupa, dia tidak ingat Allah Subhanahu wa taala dari takbiratul ihram sampai akhirnya, dari awal solatnya sampai akhirnya, ulama fikih mengatakan sah solatnya. Nah, wa hadhihi sholatu, kata Imam Al-Ghazali, dan solat yang seperti ini, yang gopilan di dalam solatnya itu, la tanfa'u fil akhirah, itu tidak ada manfaatnya di akhirat. Nah, kama annal qawla bil lisan fil Islam la yanfa'u, sama dengan perkataan dengan menggunakan lisan, mengucapkan dua kalimat fil Islam terkait dengan keislaman seseorang, la yanfa'u, itu juga tidak bermanfaat. Walakin al-faqiha yufti bisihati, akan tetapi seorang faqih itu memfatwakan sah solat seseorang tersebut atau sah keislaman seseorang tersebut, ai artinya annama fa'alahu, bahwasanya apa yang dia lakukan itu hasula bihi imtisalu sighatil amri, apa yang dilakukan itu dalam artian mengucapkan dua kalimat syahadat itu hasula bihi al imtisalu sighatil amri, itu sudah hasil, sudah mencukupi, memadai, imtisalu sebagai bentuk penunaian sighatil amri, ya, sigah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk masuk Islam, untuk salat misalnya. Wa anqata bihi anil qatli wat ta'zir, dan terputuslah dengannya anil qatli, daripada dibunuh, wat ta'zir, dan disiksa, diasingkan. Jadi dia sudah menunaikan, ya, tuntutan daripada kata lafaz sigah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia sudah putus itu daripada pembunuhan. Artinya dia tidak boleh lagi dibunuh, dia tidak bisa lagi diasingkan, dia tidak bisa diusir, dita'zir, dianiaya dan semacamnya. Nah, fa ammal khusyu'u wa ihdarul qalbi alladhi huwa amalul akhirati wa bihi yanfa'ul amal adh-dhahira la yata'arradu lahul faqih. Ya, adapun khusyuk, ya, di dalam salat misalnya, wa ihdarul qalbi, dan menghadirkan hati ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, alladhi huwa amalul akhirah, yang mana itu merupakan adalah amalan akhirat, wa bihi, dan karenanya yanfa'ul amalul zahir, bermanfaat juga itu amal zahiriyah, ya, yang dengan khusyuk ini maka amal zahiriyah, gerakan solat juga kemudian menjadi ada manfaatnya. La yata'arradu lahul al-faqih, itu tidak pernah membahas, tidak pernah menyinggung lahu, terhadapnya seorang faqih. Untuk masalah hidarul qulub, masalah khusyuk, itu bukan pembahasan seorang faqih itu yang seperti itu. La yata'arradu lahu, ya, dia tidak pernah menyindir itu, dia membahas lebih jauh tentang itu. Walau ta'arrada lahu, andai kata dia, ya, membahas tentang itu, lakana kharijan ampanihi, maka dia sudah keluar daripada bidangnya, karena bukan bidangnya. Ada ulama tertentu yang membahas tentang itu, ulama-ulama sufi, ulama-ulama kalam, ulama-ulama tauhid dan semacamnya. Nah, itu terkait dengan solat. Oke, jadi tetap ulama faqih, seorang faqih itu kalaupun membahas masalah solat, nah, mereka tetap tidak akan bisa dimasukkan dalam ulama akhirat, karena memang mereka hanya berkaitan dengan amalul zahir saja yang terkait dengan keabsahan solat tersebut. Oke, wa amma zakatu, adapun masalah zakat. Nah, sekarang masalah zakat. Fal faqihu, adapun seorang faqih itu yanzuru ila ma yaqta'u bihi mutalabatas sultani. Ia hanya melihat kepada apa yang bisa memutus dengannya tuntutan dari seorang raja, sultan, ya, karena masalah zakat ini pada dasarnya hababana fillah adalah tanggung jawab pemerintah sebenarnya, seperti itu. Jadi seorang faqih dalam membahas masalah zakat, yang mereka hanya membahas
terkait dengan zakat yang kira-kira menggugurkan tuntutan dari seorang pemerintah, sultan, untuk mengeluarkan zakatnya. Dalam artian pembahasan zakat yang dibahas oleh seorang fikih itu, yang penting dia keluarkan zakatnya itu sudah memadai. Dia tidak bisa dituntut lagi oleh pemerintah. Yang penting dia sudah keluarkan zakatnya, dan pemerintah tidak boleh menuntut dia, tidak boleh menangkap dia dan lain sebagainya. Jadi hanya masalah yang seperti itu saja. Oke. Hatta innahu, bahkan sampai ya pembahasan fikihnya, idam tana'an an adaiha, jika dia tidak mau untuk menunaikan zakatnya, taruhlah misalnya dia tidak mau menunaikan zakatnya, fa akhadha sultanu qahran, kemudian diambillah zakat tersebut oleh seorang sultan, seorang pemerintah, qahran, secara paksa diambil dari dia zakatnya, karena dia tidak mau keluarkan. Aturannya dia harus keluarkan, karena dia tidak keluarkan, akhirnya pemerintah rampas itu hartanya secara paksa. Nah, hakama bi annahu bari'at zimmatuhu, seorang fakih itu menghukumi kasus yang seperti ini bi annahu, bahwasanya dia orang yang tidak mau mengeluarkan zakatnya ini bari'at zimmatuhu itu sudah lepas tanggung jawabnya. Artinya dia sudah dikategorikan sebagai orang yang telah menunaikan zakat, walaupun dia tidak ikhlas dalam mengeluarkan zakatnya tersebut karena diambil secara paksa. Oke. Nah, wahukia, dan dihikayatkan, anna Aba Yusuf Al-Qadi, bahwasanya Abu Yusuf Al-Qadi, nah ini salah seorang muridnya Imam Abu Hanifah kalau saya tidak salah, atau ulama besarnya dalam mazhab Hanafiyah, kana yahabu malahu, dia memberikan hartanya li zaujatihi, kepada istrinya, akhirul hauli, di akhir haul. Ya, jadi dia orang kaya, dia punya harta zakat. Nah, begitu sudah mendekati haulnya, nisabnya sudah cukup, begitu sudah mendekati haulnya, nah tiba-tiba dia serahkan harta itu kepada istrinya. Nah, itu hilah dia. Nah, karena kan kalau dia sudah serahkan kepada istrinya, berarti itu bukan lagi milik dia, dalam arti yang bukan lagi milik tam, karena syaratnya zakat harus milik sempurna, pribadi, milik pribadi. Nah, Qadi Abu Yusuf dia serahkan itu kepada istrinya, dia berikan istrinya. Wa yastauhabu malaha isqatan lizakati. Kemudian setelah berlalu itu haulnya, setelah lewat masanya, dia minta kembali lagi hartanya itu dari istrinya itu. Nah, tujuannya seperti itu, isqatan lizakati, untuk menggugurkan zakat, agar supaya dia tidak dikenakan kewajiban zakat. Dan aturan fikihnya bagaimana? Sah kalau fikih mengatakan. Fahukiya dzalika li Abi Hanifah rahimahullah. Nah, kemudian dihikayatkanlah itu, artinya kisahnya Abu Yusuf ini kemudian diceritakan kepada Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Faqala, kemudian berkata Imam Abu Hanifah, dzalika min fikhihi, itu termasuk dari fikihnya Qadi Abu Yusuf. Artinya beliau tetap mengkategorikan itu tidak jadi masalah. Kata Imam Abu Hanifah yang tidak jadi masalah, itu adalah fikihnya dia. Nah, wasodaqah, dan betul kata Imam Al-Ghazali, ya betul, itu adalah fikihnya. Fa inna dzalika, dan sesungguhnya itu adalah fikih keduniaan. Itu fikih keduniaan. Artinya secara hukum fikih, hukum dunia ya seperti itu hukumnya. Artinya tidak apa-apa. Walakin nama darratahu, akan tetapi mudorotnya, bahayanya, fil akhirati, di akhirat kelak, a'adhamu min kulli jinayatin, itu lebih besar daripada segala bentuk kejahatan. Itu yang paling bahaya katanya. Wa mislu hadza, dan yang seperti ini yaitu ilmu yang berbahaya, yang mudorot itu. Wa ammal halal wal haram, adapun masalah halal dan haram. Nah, sekarang masalah halal haram. Nah, bagaimana juga ini? Falwar'u, wara' itu kata Imam Al-Ghazali, anil harami, daripada yang haram, minaddin, termasuk daripada agama. Ya. Wara' itu dari perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bagian daripada agama. Walakinnal war'a lahu arba' maratib, akan tetapi yang namanya wara' itu mempunyai 4 martabat, 4 tingkat itu. Al-ula, yang pertama, al-war'ul ladzi yustaratu fi adalati syahadati, yaitu wara' yang disyaratkan pada keadalan persaksian, pada keadilan, keidealan masalah persaksian. Jadi ada wara' yang mana wara' ini adalah
merupakan yang dituntut dalam masalah bab persaksian, ya. Bang saksi ini terkait ada orang bersengketa. Nah, kemudian syarat dia menjadi seorang saksi yaitu harus adalah. Nah, ya adalah itu bagaimana? Adalah itu adalah meninggalkan perkara-perkara yang haram. Nah, itu bagi yang warok yang pertama, yaitu meninggalkan perkara-perkara yang haram yang zuhiriyah saja. Nah, itu dikategorikan sebagai warok yang menjadi syarat adalah syahadah. Oke. Nah, yang bagaimana ini warok yang seperti ini? Wa huwa alladzi yakhruju bitarkihi al-insanu an ahliyati syahadati, ya. Yaitu yang keluar manusia bitarkihi karena meninggalkannya an ahliyati syahada daripada ahli persaksian. Artinya kalau dia tidak amalkan itu, dia tidak lakukan itu, maka dia akan keluar dari keahlian syahada. Artinya dia tidak boleh diangkat sebagai saksi. Wal qada'i, dan dia juga tidak boleh diangkat menjadi qadi. Wal wilayati, dan dia juga tidak boleh diangkat menjadi wali. Nah, apa dia? Wa huwa al-ihtirazu anil harami zahiri, yaitu mengelakkan diri, menghindar dari keharaman-keharaman yang sifatnya zahir. Tidak boleh berzina, tidak boleh minum, tidak boleh mencuri, tidak boleh meninggalkan sholat, dan lain sebagainya. Nah, yang diharamkan secara zahir ini, yang nyata-nyata ini, yang jelas-jelas di dalam agama ini, kalau sudah ditinggalkan yang seperti itu, maka itu sudah dikategorikan warok orang tersebut, yang mana itu merupakan syarat dia bisa menjadi seorang saksi, dia bisa jadi seorang qadi, dan ia bisa menjadi seorang wali. Nah, itu warok yang pertama. As-saniyatu, yang kedua adalah war'us solihin, waroknya orang-orang yang soleh. Nah, apa dia? Wa huwa at-tawaqqi minasyubuhati allati yataqabalu fiha al-ihtimalat, yaitu menghindari perkara-perkara syubhat yang menerima padanya, artinya yang ada padanya itu al-ihtimalati, kemungkinan-kemungkinan. Perkara syubhat yang tidak jelas, yang bisa saja halal, bisa saja haram, itu kemungkinan-kemungkinannya. Nah, itu yang dia tinggalkan. Itu adalah waroknya seorang soleh. Qala sallallahu alaihi wasallam. Nah, alasannya atau dalilnya, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, da' ma yuribuka ila ma la yuribuk. Tinggalkan apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Artinya meninggalkan perkara-perkara yang perkara tersebut itu ada kemungkinan halal haramnya, atau bahasa kita syubhat lah. Nah, mereka tinggalkan itu, dan itu waroknya orang yang solehin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al ismu hazzazul qulub. Dosa itu adalah yang menggelisahkan hati, yang membuat hati kemudian tidak tenang. Itu adalah sesuatu dosa, dan itu kita harus tinggalkan. Ya, apa yang membuat kita ragu, apa yang membuat hati kita tidak tenang, tinggalkan itu. Artinya itu berkaitan dengan masalah-masalah syubhat. Oke. Asali satu, nah, kemudian yang ketiga, war'ul muttaqin, waroknya orang-orang yang bertakwa. Nah, bagaimana dia? Wa huwa tarkul halalil mahdi alladhi yukhafu minhu ada'uhu ilal haram, yaitu meninggalkan perkara halal al-mahdi, yang murni, artinya betul-betul halal, alladhi yukhafu, yang ditakutkan minhu darinya, ada'uhu, membawa kepada keharaman. Perkara yang halal ditinggalkan karena takut perkara yang halal itu kemudian menyebabkan dia terjumus dalam keharaman. Nah, qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yakunu rajulu minal muttaqina hatta yada'a ma la ba'sa bihi makhafatan mimma bihi ba'sun. Tidak akan menjadi seorang laki-laki termasuk orang yang bertakwa sampai dia meninggalkan apa yang tidak apa-apa padanya karena takut dari apa yang ada apa-apanya. Meninggalkan sesuatu yang tidak apa-apa karena takut terjerumus kepada apa-apa. Artinya meninggalkan perkara yang halal karena takut nanti kita terjerumus kepada sesuatu yang haram. Nah, ini yang dimaksud. Nah, waroknya orang yang bertakwa. Wadhalika, nah yang demikian itu, ya contohnya, mislu at-tawarru'i anit tahaddusi bi ahwalin nasi. Ya, seperti warok, ya, meninggalkan anit tahaddusi bi ahwalin nasi,
daripada menceritakan keadaan orang. Padahal menceritakan keadaan orang ini adalah perkara yang halal. Ya, bercerita tentang orang selama itu bukan keburukan. Lain cerita itu haram, masalah keburukan. Menceritakan keadaan seseorang yang halal, nah, ia tinggalkan khifatan karena takut minal injirari ilal gibati, daripada terbawa kepada gibah. Jadi demi tidak terbawa kepada gibah, maka dia tinggalkan menceritakan keadaan seseorang, walaupun menceritakan keadaan seseorang itu adalah perkara yang halal. Nah, ini yang dimaksud meninggalkan sesuatu yang halal karena takut terjerumus kepada sesuatu yang haram. Nah, ini salah satu contoh waroknya orang yang bertakwa. Wattawarru an aklis syahawati khifatan min haijanin nisyati wal batari al muaddi ila muqarafatil mahdhurati. Dan warok mengelakkan diri an aklis syahawati, daripada makan dengan syahwat, artinya ya sesuai keinginan nafsu dia, mau makan yang ini, makan yang itu dan lain sebagainya. Khifatan karena takut min haijanin nisyati, daripada ya bangkitnya semangat dia, wal batari dan perasaan riang dia, gembira dia, al muaddi yang kemudian menyebabkan atau membawa ila muqarafatil mahzurati, kepada melakukan perkara-perkara yang dilarang. Jadi ditinggalkan makan ini, makan itu, makan sana, makan sini dan lain sebagainya, padahal makan ini, makan itu adalah sesuatu yang halal. Pergi ke pasar beli apel, makan apel, mau lagi mangga, beli lagi, mau lagi yang begini, beli lagi. Nah, ini perkara-perkara yang halal, bukan sesuatu yang haram. Ya, jadi sesuai syahwatnya, keinginan nafsu dia, sesuai dengan ngilernya dia makan sana sini sesuai dengan kemauan dia. Nah, yang seperti ini bisa saja kemudian membangkitkan semangat seseorang itu, tiba-tiba bergairah misalnya, tiba-tiba bersemangat. Nah, itu maksudnya haijanun nisyati wal batar. Dan kemudian semangat dan gairah itulah yang kemudian membuat dia melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh agama, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seorang al-muttaqin itu akan tinggalkan hal-hal yang seperti itu walaupun itu perkara yang halal. Oke. Ar-rabi'atu, kemudian yang keempat, war'us siddiqina, adalah waroknya orang-orang siddiq. Ya. Waroknya ini adalah wa huwa al-i'radu amma siwallahi ta'ala khaufan min sarfi sa'atin minal umri ila ma la yufidu ziyadata qurbin indallahi azza wa jalla. Wahua, yaitu al-i'radu, yaitu meninggalkan amma siwallah, ya berpaling dari apa yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala, karena takut min sarfi sa'atin, ya terpalingnya satu saat saja, minal umri daripada umurnya, ila ma la yufidu, kepada apa yang tidak memberikan faedah, menambahkan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla. Itu waroknya orang-orang siddiq itu, seluruh benaknya, jiwa dan raganya itu memang fokusnya Allah semata, dan dia tidak berani untuk berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Benaknya itu hanya Allah Subhanahu wa taala, pikirannya itu hanya Allah Subhanahu wa taala, zikirnya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak mau goyah di situ, dia tidak mau berpaling dari itu, karena ia khawatir nanti kalau ternyata dia sedikit saja lalai, lupa dari Allah Subhanahu wa taala, maka waktu itu kemudian tergunakan oleh dia pada hal-hal yang tidak memberikan nilai tambah kedekatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Nah, itu waroknya orang-orang siddiq. Padahal tidak haram, sedikit saja kita lupa misalnya ingatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bukan sesuatu yang haram. Nah, tetapi dia tidak mau itu mengalihkan pandangan dia, perhatian dia dari Allah Subhanahu wa taala, karena dia takut nanti kalau terpaling sedikit saja, maka waktu keterpalingan itu tidak akan membuat nilai tambah yang mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana ya'lamu wa yatahaqqaqu annahu la yufdi ila haram, ya sekalipun dia tahu dan dia yakini bahwasanya itu tidak membawa kepada yang haram.
Nah, artinya dia tahu kalau dia berpaling sejenak dari Allah Subhanahu wa taala, masa berpalingnya itu tidak akan menyebabkan dia jatuh melakukan perkara kemaksiatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia tidak mau melakukan itu. Nah, itu waraknya orang-orang yang shadiq, yang siddiq. Fa hadhihi darajatu kulluha kharijatun an nazril faqih. Nah, ini derajat semuanya ini, yang 4 derajat ini semuanya kulluha keluar, di luar daripada pandangannya seorang faqih, illa ad-darajatal ula, kecuali derajat yang pertama saja, yaitu warok yang menjadi syarat keadalahan seseorang untuk menjadi saksi dan semacamnya. Hanya itu saja, yaitu apa? Meninggalkan perkara-perkara yang haram, yang zohiriyah, perkara haram yang mengumum. Nah, wahwa war'us syuhudi wal qada'i wa ma yuqdahu fil adalati, yaitu warok persaksian, ya warok perkodian, ya kali qadi, wa ma yuqdahu fil adalati, dan apa-apa yang dicela dalam masalah keadalahan, ya, dalam keidealan itu. Nah, wal qiyamu bidzalika la yunfil isma fil akhirah, dan berdiri pada yang demikian itu artinya orang yang fokus, yang cenderung pada tingkah warok yang pertama itu, masalah warok syuhud, qada wa ma yuqdahu fil adalah, orang yang fokus di situ, orang yang qiyam di situ, ada di area itu, la yang fil isma fil akhirah, itu tidak menafikan dosa di akhirat. Maksudnya adalah tidak kemudian itu lantas membuat dia akan terbebas secara mutlak dari namanya dosa. Orang berada di area ini, di bidang ini, warok yang pertama ini, itu tidak menjamin kemudian lantas dia tidak berdosa. Tidak, di akhirat, ya, di akhirat. Nah, misalnya orang meninggalkan zina, okelah, dia meninggalkan zina, tetapi jangan sampai dia tetap punya keinginan untuk berzina, kan bisa seperti itu. Orang okelah tetap sholat, tetapi mungkin ada di dalam hatinya merasa terbebani dengan perintah sholat. Nah, ini kan juga dosa. Nah, ya, itu yang maksud daripada Al-Imam Al-Ghazali, tidak menafikan dia dari yang namanya dosa di akhirat. Oke. Wa huwa war'us syuhudi wal qada'. Mana tadi? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Wabisah. Bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Wabisah. Apa kata beliau? Istafti qalbaka wa in aftauka wa in aftauka wa in aftauka. Nah, minta fatwa hatimu sekalipun orang-orang memfatwakan kepadamu. Artinya, tanya hati kecilmu, ya, walaupun orang-orang itu memberikan kamu nasihat begini-begini dan lain sebagainya. Artinya tetap itu fokus kita kepada hati. Inti kita di hati. Nah, fal faqihu la yatakallamu fi hazzazatil qulubi, dan seorang faqih itu tidak pernah berbicara atau membahas terkait dengan hazzazatil qulub, kegelisahan hati, ketidaktenangan hati, tidak adanya itminan hati. Itu mereka tidak pernah membahas lebih jauh yang seperti itu. Wa kaifiyatil amali biha, dan cara beramal dengan menggunakan hati itu bukan area daripada seorang faqih. Bal bima yuqdahu fil adalati faqad, akan tetapi dia hanya membahas pada apa yang mencacatkan keadalahan dia saja. Itu saja yang dibahas. Tetapi kemudian masalah hati itu bukan pembahasan yang spesifik seorang fuqaha. Fa inna jami'a nazril faqihi murtabitum bid dunya, maka sesungguhnya semua pandangannya seorang faqih itu terkait dengan dunia. Allati biha solahu tariqil akhirah, yang mana itu merupakan solahu tariqil akhirah, kebaikan jalan akhirat. Di antara bagian daripada memperbaiki jalan akhirat kita adalah pembahasan-pembahasan yang dibahas oleh ulama-ulama fakih ini tentang tata cara ibadah, bahasa maupun seperti itu. Oke, fa in takallama fi syai'in min sifatil qalbi wa ahkamil akhirah fadzalika yadkhulu fi kalamihi ala sabilit tatafful. Apabila seorang faqih itu berkata-kata, artinya membahas pada sesuatu yang termasuk sifat hati dan hukum-hukum akhirat, fadzalika, maka itu masuk pada perkataan dia, artinya pada pembahasan dia,
masuk itu pembahasan sifatul qalb dalam perbincangan seorang faqih itu ala sabilit tataful, atas jalan tataful kekanak-kanakan. Artinya kalau seorang faqih itu berbicara tentang sifatul qalbi, ahkamul akhirah, maka pembahasan dia itu adalah pembahasan yang bahasa kasarnya amatiran lah, karena memang bukan bidangnya. Ya. Kama qad yadkhulu fi kalamihi syai'un minat tibbi, sebagaimana yang terkadang masuk juga dalam pembahasan seorang faqih itu adalah sesuatu daripada at-tibbi, ilmu tib, pengobatan, wal hisabi, dan ilmu al-hisab, wan nujum, dan ilmu perbintangan, wa ilmi kalam, dan juga ilmu kalam, ilmu ketauhidan. Ya, terkadang juga seorang faqih itu membahas itu, masalah ilmu tib, masalah hisab, masalah nujum, ilmu kalam, tetapi pembahasannya itu ya kurang lebih sama dia juga dengan pembahasan dia terkait dengan masalah hati, dalam arti yang amatiran juga, karena memang bukan bidangnya. Wa kama tadkhulul hikmatu fi nahwi syi'ri, ya, sebagaimana juga masuk itu ilmu-ilmu hikmah fi nahwi pada ilmu nahwu, fi nahwi wasyi'ri, dan juga pada ilmu syair. Ya, begitu juga hikmah itu terkadang juga dia masuk pada ilmu nahwu, terkadang juga masuk nyerempetlah pada pembahasan ilmu syair. Nah, begitu juga ilmu-ilmu sifatul qulub ini terkadang juga nyerempet pada pembahasan seorang faqih, tetapi ya tidak spesifik, tidak terlalu luas, tidak mendetail karena bukan bidangnya. Wa kana Sufyanus Tsauri, dan adalah Sufyan Ats-Tsauri, ya, rahimahullahu ta'ala, wa huwa imamun fi ilmi zahir, yang mana beliau ini adalah imam, merupakan panutan pada ilmu zahir, artinya ahli dalam bidang fikih juga beliau ini, Sufyan Tsauri, bahkan pendiri mazhab juga yang sudah punah, ya. Yaqulu, ia pernah berkata begini, inna talaba hadza, sesungguhnya menuntut ini, artinya menuntut ilmu sesuai bidang dia, ilmu zahir itu ilmu fikih, laisa min zadil akhirah, ini bukan bekal menuju akhirat. Nah, dia sendiri mengakui bahwa fan fikih, ilmu-ilmu fikih ini bukan ilmu yang bisa dijadikan bekal kepada akhirat. Ya, yang bisa dijadikan bekal adalah hati. Itu yang paling penting. Kaifa wa qad ittafaqu, ya bagaimana kata Imam Al-Ghazali, wa qad ittafaqu, padahal mereka ini para ulama sepakat ala anna syarafa fil ilmi al-amalu bihi, bahwasanya kemuliaan itu pada yang namanya ilmu pengetahuan itu adalah mengamalkannya. Suatu ilmu, kemuliaan dia itu tergantung dia amalkan atau tidak. Kemuliaan dia apa? Digantungkan kepada dia amalkan ilmu itu. Pengamalannya itu yang paling penting. Fa kaifa yudhannu annahu ilmu zihar, bagaimana bisa pengamalan ilmu itu dianggap bahwa sanya itu adalah ilmu zihar, ya, ilmu menzihar istri, ya, mengkategorikan istri sebagai orang yang punya hubungan darah dengan kita. Ini pembahasan masalah talak ini dan semacam talak, ya. Jadi kata Imam Al-Ghazali, ya, kira-kira apakah itu bentuk suatu kemuliaan menzihar istri, mentalak istri? Apakah itu merupakan suatu kemuliaan daripada ilmu pengetahuan yang kita pelajari? Tidak. Nah, itu masuk beliau. Wal-li'ani, dan mula'anah ini saling melaknat antara satu dengan yang lain. Nah, ini kan kemuliaan ilmu itu pengamalannya di situ, diamalkan di masalah li'an. Wassalami, dan masalah salam, ya, jual beli salam masuk dalam kategori utang piutang, ini masalah utang piutang. Wal ijarati, sewa menyewa. Wassorfi, tukar menukar. Wa man ta'allama hadhil umura liyataqarraba biha ila Allah ta'ala fahuwa majnun. Dan barang siapa yang menuntut ini ilmu yang seperti ziharlah, li'an, as-salam, ijarah, liyataqarraba, untuk mendekatkan diri biha, dengannya, karenanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, fahuwa majnun, maka dia itu adalah orang gila. Bukan ini yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa innamal amalu bil qalbi wal jawarihi fit ta'ati, dan sesungguhnya pengamalan yang mendekatkan diri kepada Allah itu adalah al-amalu bil qalbi, pengamalan dengan hati. Ya, kita lakukan perkara-perkara zahiriyah, salat, puasa, zakat, dan lain sebagainya, tetapi motivator utamanya harus hati. Itu masuk daripada Imam Al-Ghazali kalau mau selamat itu, kalau mau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal jawarihi, ya, bil qalbi, dengan hati dan jawarih, anggota tubuh, fit ta'ati, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
wasyarfu huwa tilkal a'mal, dan kemuliaan itu huwa tilkal a'mal, ialah amalan-amalan yang seperti ini, amalan zahiriyah yang dimotori, yang dimobilisasi oleh kesucian hati. Itulah yang akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadza billahi taufik. Nanti kita sambung pada pertemuan yang berikutnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, mohon dikoreksi kalau ada yang salah. Terima kasih atas segala perhatian. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim.